إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما. Kaum muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan kepada kita sekalian. Dan tak lupa marilah senantiasa kita meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam artian menjalankan apa yang diperintahkannya dan menjauhi apa yang dilarangnya. Kaum muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, marilah kita menengok kembali tentang kisah Ammar bin Yasir, kesabaran yang membawa sekeluarga masuk surga. Jadi Ammar bin Yasir yang membawa sekeluarganya masuk surga. Sebagaimanapun juga kita dianjurkan qu anfusakum wa ahlikum nar, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Ammar bin Yasir merupakan salah satu sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang meninggal sebagai orang beriman. Ia dan sekeluarganya dijamin masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Ammar ini merupakan putra dari Yasir bin Amir dan Sumayyah binti Khayyat. Keluarga ini termasuk golongan orang-orang yang masuk Islam pertama. Dikisahkan bahwa kaum Quraisy selalu menjalankan siasat keji terhadap kaum muslimin, terutama keluarga Ammar bin Yasir ini. Bahkan Ammar dan keluarganya sangat menderita atas penyiksaan yang dilakukan kaum Quraisy pada waktu itu. Setiap hari Ammar dan keluarganya dibawa ke padang pasir Mekah yang sangat panas. Tidak hanya diletakkan di padang pasir Mekah yang sangat panas, mereka pun juga disiksa, dipaksa mendurhakai Allah Subhanahu wa taala. Tapi meskipun demikian, keluarga Ammar tetap memilih untuk bertakwa. Sekalipun siksaan demi siksaan sangat menyakiti. Bahkan suatu ketika Ammar niku dibakar hidup-hidup oleh kaum musyrik. Kemudian Rasulullah menyaksikan penyiksaan ini, kemudian beliau memegang kepala Ammar dan bersabda, "Hai api, jadilah kamu sejuk dan dingin di tubuh Ammar, sebagaimana kamu dulu juga sejuk dan dingin di tubuh Ibrahim." Maksudnya Nabi Ibrahim. Jadi
Jadi ketika didoakan seperti itu oleh Rasulullah, Ammar bisa terselamatkan. Sebagaimana juga Nabi Ibrahim, apinya diseru oleh Allah Subhanahu wa taala agar dingin, ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Suatu ketika Rasulullah mendatangi rumah Ammar dan mendapat cerita penyiksaan yang dilakukan kaum musyrik. Ammar mengatakan kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, siksaan yang kami derita telah sampai kepada puncaknya. Jadi waktu itu Rasulullah tidak banyak bisa berbuat apa-apa karena masih awal kali dakwah masuk. Kemudian apa kata Rasulullah? Sabarlah, wahai keluarga Yasir, tempat yang dijanjikan bagi kalian adalah surga. Itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pernah juga suatu ketika Ammar juga mendapatkan siksaan yang sangat kecil, sampai dia tidak sadarkan diri dan berkata, pujalah olehmu Tuhan kami. Ya. Mereka berulang kali menyebutkan kalimat ini sehingga Ammar yang dalam keadaan tak sadarkan diri ikut mengucapkannya. Dan ketika dia sadar, merasa bersalah dia, merasa takut dengan azab Allah karena mengatakan pujaan kepada berhala-berhala mereka. Saking takutnya Ammar, dia menangis. Dan suatu ketika Rasulullah melihat Ammar yang menangis ketakutan, menceritakan apa yang telah terjadi. Kemudian Rasulullah bertanya, orang-orang kafir itu menenggelamkan kamu ke dalam air sampai kamu mengucapkan begini dan begitu, ya. Kemudian Ammar mengatakan, benar wahai Rasulullah. Kemudian Rasulullah SAW menenangkan Ammar dan berkata, jika mereka memaksamu lagi, tidak mengapa, ucapkan seperti yang kamu katakan tadi. Jadi mengatakan kekafiran karena kepepet dipaksa, tapi hatinya tetap beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Quran disampaikan surah An-Nahl ayat 106 yang artinya, barang siapa yang kafir kepada Allah sesudah ia beriman, dia mendapatkan kemurkaan Allah, kecuali orang yang dipaksa kafir padahal hatinya tetap tenang dalam beriman, dia tidak berdosa. Akan tetapi orang yang melapangkan dadanya untuk kekafiran, maka kemurkaan Allah menimpanya dan baginya azab yang sangat besar. Akhirnya mendengar ayat ini, Ammar bin Yasir merasa lega, merasa bahagia, pikirannya pun yang selama ini berat menjadi ringan. Diri Ammar dipenuhi keimanan sampai ke tulang punggungnya, itu kata Rasulullah SAW. Semoga keimanan kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, tetap istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala dan masuk surganya Allah bersama-sama. Barakallahu fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni innahu wal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd.
ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. Kaum muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, dari kisah sedikit tentang Ammar bin Yasir tadi, walaupun disiksa dengan berbagai macam siksaan, dibakar, kemudian juga keluarganya ditaburi dengan pasir-pasir yang panas, ya, dan lain sebagainya, itu semua tidak menggoyahkan keimanan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kita pun andai kata mendapatkan ujian dari Allah berupa apapun itu, entah sakit, entah kehilangan harta, entah apapun itu, marilah kita tetap istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Tidak sedikit dari masyarakat kita itu ketika ditimpa sakit, kemudian sakitnya tidak kunjung sembuh, akhirnya lari kepada hal-hal yang syirik yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak sedikit ketika sakit lari ke dukun, lari ke paranormal, lari ke orang pintar, minta sajen, minta kembang, minta menyan dan lain sebagainya dalam rangka sebagai wasilah berobat, tetapi hal ini termasuk yang terlarang. Karena apa? Barang siapa yang pergi ke dukun dan mempercayai apa yang diucapkannya, maka sholatnya tidak diterima selama 40 hari. Bahkan dalam hadis yang lain disampaikan, barang siapa yang pergi ke dukun dan mempercayai apa yang diucapkannya, maka dia telah ingkar, telah kafir terhadap apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau dahulu Ammar bin Yasir diuji dengan orang kafir Quraisy, sekarang generasi kita pun diuji dengan macam-macam ujian tauhid. Ya, ketika sakit bersabar apa tidak? Ketika diuji kekurangan harta, bersabar apa tidak? Oleh karena itu, semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan kesabaran bagi kita sekalian dan bagi keluarga kita sekalian, sehingga kita tetap kuat dalam keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha' biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir tulijul laila fin nahari wa tulijul nahara fil lail wa tukhrijul hayya minal mayyit wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tarzuqu man tasha'u bighairi hisab. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhihi al qulub qad istam'at ala mahabbatik والتقت على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتعاهدت على نصرة شريعتك فوثق اللهم رابطتها واد مدها وادي سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأحيها بمعرفتك وأمت على الشهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. رب اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. ولذكر الله في الصلاة.